Halo semuanya, selamat datang. Kalian pernah nggak sih ngerasa bingung banget waktu ditanya mau kuliah jurusan apa, mau jadi apa nantinya? Terus kalian cuma bisa jawab, entahlah. Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak banget anak muda di luar sana yang ngerasain hal yang sama. Bingung, galau, bahkan sampai stres gara-gara satu pertanyaan itu. Nah, di video ini kita bakal bahas bareng-bareng. Kenapa sih milih jurusan itu bisa serumit ini? Dan apa yang sebenarnya bisa kita lakuin buat mulai nemuin jawabannya? Jadi, tetap nonton sampai habis ya. Siapa tahu video ini jadi titik awal kamu buat nemuin jalan yang tepat. Yuk, kita mulai. Bingung milih jurusan? Tenang, kamu gak sendirian. Pernah ngerasa kayak gini nggak? Terlalu banyak pilihan, pusing, takut salah pilih dan nyesel. Orang tua mau ini, aku mau itu. Ikut temen aja deh biar aman. Kenapa sih bisa bingung? Kurang kenal diri, belum tahu bakat dan minat sesungguhnya. Tekanan sekitar, keluarga, dan teman ikut campur keputusan. Info terbatas, nggak tahu prospek kerja tiap jurusan. Ada 3 langkah mulai sekarang. Yang pertama, kenali dirimu. Coba tes Riasek atau MBTI. Catat hal yang bikin kamu lupa waktu. Yang kedua, eksplorasi jurusan. Ikuti open house kampus, ngobrol sama mahasiswa aktif. Yang ketiga, ambil keputusan, tulis pro dan kontra. Tiap pilihan, percaya pada pilihanmu sendiri. Jurusan bukan penjara, pilih dengan hati, bukan dengan panik. Mulai dari mengenal dirimu sendiri, mulai tes minat, bakat sekarang. Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video sebelumnya kita udah bahas kenapa milih jurusan itu bisa bikin bingung. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam ke salah satu penyebab terbesarnya, yaitu kurangnya pemahaman tentang diri sendiri. Coba deh kalian jawab jujur. Kamu tuh sebenarnya suka apa? Bakat kamu di mana? Nilai-nilai apa yang penting buat kamu dalam hidup? Susah dijawab kan? Nah, itu wajar, karena kebanyakan dari kita tumbuh besar tanpa pernah beneran diajak untuk mengenal diri sendiri secara mendalam. Di video ini kita bakal bahas bareng-bareng kenapa mengenal diri itu penting dan gimana cara mulai melakukannya. Tetap nonton sampai habis ya. Yuk kita mulai. Kurangnya pemahaman tentang diri sendiri. Siapa kamu sebenarnya? Aku nggak tahu aku suka apa. Nah, kenali masalahnya. Belum pernah refleksi diri secara mendalam. Terlalu sibuk scroll, kurang waktu untuk diam dan berpikir. Terlalu banyak ikut ekspektasi orang lain. Nilai di sekolah, passion sesungguhnya. Ada 3 hal yang perlu kamu kenali dari dirimu. Yang pertama, minat. Apa yang kamu suka? Kegiatan yang bikin kamu semangat dan lupa waktu. Bukan karena teman, tapi karena kamu sendiri. Yang kedua, bakat. Apa yang kamu bisa? Hal yang mudah bagimu, tapi susah bagi orang lain. Bakat sering tersembunyi di kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, nilai. Apa yang kamu percaya? Prinsip hidup yang kamu pegang. Karir terbaik adalah yang terlaras dengan nilai-nilaimu. Mengenal diri bukan tujuan akhir, tapi awal dari segalanya. Semakin kamu kenal dirimu, semakin mudah kamu memilih jalan yang tepat. Coba tes Riasek sekarang.
Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita bahas sesuatu yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari kalian. Pengaruh teman sebaya dalam memilih jurusan. Pernah gak sih kamu udah mantap banget sama pilihan jurusan kamu, tapi begitu cerita ke teman, mereka langsung bilang, ih itu jurusan apa, gak keren, atau mending ikut aku aja, biar kita satu kampus. Dan tanpa sadar, kamu mulai goyah, padahal tadi udah yakin. Nah, pengaruh teman itu memang kuat banget. Bisa jadi pendorong yang luar biasa, tapi bisa juga jadi penghalang terbesar buat kamu nemuin jalan yang sesuai sama diri kamu sendiri. Di video ini kita bakal bahas bareng-bareng gimana pengaruh teman bisa memengaruhi keputusan jurusan kamu, dan gimana cara tetap jadi diri sendiri tanpa harus kehilangan teman. Tetap nonton sampai habis ya. Yuk kita mulai. Pengaruh teman sebaya, ikut teman atau ikut hati. Teman bisa jadi dua sisi yang berbeda loh. Yang pertama, pengaruh positifnya. Memotivasimu untuk berkembang, mengajak belajar dan berpartisipasi. Membuka wawasan karir baru, mendukung pilihan dengan tulus. Yang kedua, pengaruh negatifnya. Menekan untuk ikut pilihan mereka, ikut-ikutan biar diterima grup, takut dianggap beda atau aneh. Memilih jurusan demi teman, bukan diri. Tanda-tanda kamu terpengaruh negatif. Yang pertama, kamu milih jurusan karena teman milih itu juga. Yang kedua, kamu malu bilang minat aslimu ke teman-teman. Yang ketiga, kamu takut kehilangan teman kalau beda pilihan. Yang keempat, kamu ngerasa ditekan walaupun gak expect seat. Yang kelima, kamu ragu sama pilihanmu sendiri setelah ngobrol sama mereka. Ada 6 cara tetap jadi diri sendiri. Yang pertama, kenali alasan pilihanmu. Sebelum memutuskan, tanya, ini pilihanku sendiri atau karena teman? Yang kedua, berani berbeda dengan hormat. Kamu bisa tetap berteman meski punya pilihan jurusan yang berbeda. Yang ketiga, riset sendiri. Jangan andalkan cerita teman, cari info jurusan dari sumber terpercaya. Yang keempat, punya teman yang suportif. Teman baik akan dukung pilihan terbaikmu, bukan hanya pilihannya. Yang kelima, tulis alasanmu di atas kertas. Kalau bisa menjelaskan alasanmu sendiri, itu tanda pilihan yang kuat. Yang keenam, diskusi dengan orang dewasa. Orang tua, guru BK, atau mentor bisa kasih perspektif lebih luas. Teman yang baik bukan yang mengajakmu jadi seperti mereka, tapi yang mendukungmu jadi versi terbaikmu. Pilihanmu, hidupmu. Teman datang dan pergi, tapi karir menemuimu selamanya. Bye-bye. Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, kali ini kita bahas topik yang mungkin agak sensitif, tapi penting banget buat kita obrolin bareng. Tekanan dari orang tua dalam memilih jurusan. Pernah gak sih kamu udah punya pilihan jurusan sendiri, tapi orang tua langsung bilang, jangan itu, gak ada kerjanya, atau ambil ini aja, pasti masa depannya bagus. Dan kamu pun akhirnya diam, entah karena nurut, entah karena gak tahu harus gimana. Sebelum kalian salah paham, orang tua itu bukan musuh, mereka sayang sama kita. Tapi kadang cara mereka mengungkapkan rasa sayang itu justru terasa seperti tekanan. Nah, di video ini kita bakal bahas kenapa orang tua bisa seperti itu, apa dampaknya buat kita, dan apa yang paling penting, gimana cara menghadapinya dengan bijak tanpa harus berantem. Tetap nonton sampai habis ya. Yuk kita mulai. Tekanan dari orang tua. Mereka sayang, tapi kadang terasa berat. Kenapa orang tua memberi tekanan? Niat mereka sebenarnya baik, takut anaknya susah cari kerja, pengalaman hidup yang berbeda, ingin anaknya lebih sukses dari mereka, belum paham dunia kerja yang berubah. Yang sering dikatakan, ambil kedokteran aja, pasti kerjanya, jurusan itu nggak ada masa depannya. Ikuti saja kata mama sama papa dulu.
Nanti kalau udah kerja, baru terserah. Kalau dibiarkan, ini dampaknya. Yang pertama, konflik dan stres berkepanjangan. Rumah jadi medan perang, belajar pun jadi nggak fokus. Yang kedua, kuliah tapi tidak bahagia. Dipaksa masuk jurusan yang nggak sesuai. Motivasi rendah, DO atau IP, anjlok. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan diri. Terus merasa pilihan gue pasti salah karena selalu disangkal. Yang keempat, hubungan orang tua anak retak. Jangka panjang, rasa dendam dan jarak emosional bisa terbentuk. Cara bicara dengan orang tua. Yang pertama, siapkan data dan bukti. Tunjukkan prospek kerja, gaji rata-rata dan peluang karir dari jurusan pilihanmu. Data lebih meyakinkan dari sekedar aku suka ini. Yang kedua, dengarkan kekhawatiran mereka. Tanya baik-baik, apa yang mama papa khawatirkan. Orang tua lebih terbuka kalau merasa didengar dulu. Yang ketiga, tawarkan solusi tengah. Misalnya, coba 1 semester dulu, ikuti bimbingan karir bersama. Atau tunjukkan rencana konkretmu ke depan. Yang keempat, pilih waktu yang tepat. Jangan saat orang tua lelah atau sedang emosi. Pilih momen santai, tenang, dan tidak terburu-buru. Orang tua ingin yang terbaik untukmu. Tugasmu adalah menunjukkan bahwa pilihanmu is the best. Komunikasi yang baik, jembatan antara impianmu dan harapan mereka. Bye-bye. Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini kita bahas sesuatu yang sering banget terjadi tapi jarang disadari, kurangnya informasi tentang dunia kerja. Coba jujur, pernah nggak kamu memilih jurusan hanya karena kedengarannya keren? Atau karena kata orang lain prospeknya bagus, tapi kamu sendiri nggak benar-benar tahu kerjanya jadi apa? Atau mungkin kamu pernah berpikir lulusan psikologi jadi psikolog, atau lulusan hukum jadi pengacara, padahal kenyataannya jauh lebih luas dari itu. Nah, inilah yang terjadi ketika kita memilih jurusan tanpa cukup informasi tentang dunia kerja. Kita memilih berdasarkan bayangan, bukan berdasarkan kenyataan. Di video ini kita akan bahas bareng-bareng kenapa banyak siswa kekurangan informasi soal dunia kerja, mitos-mitos yang sering dipercaya, dan cara praktis untuk mulai mencari informasi yang benar dan akurat. Tetap nonton sampai habis ya. Yuk kita mulai. Kurangnya informasi tentang dunia kerja. Tahu jurusannya tapi nggak tahu kerjanya jadi apa. Apa yang sering terjadi? Katanya jurusan ini bagus, tapi kerjanya jadi apa ya? Aku nggak tahu bedanya HI sama ilmu politik. Lulusan psikologi kerjanya jadi psikolog kan? Ada penyebabnya nih. Yang pertama, sekolah jarang bahas dunia kerja nyata. Yang kedua, akses ke profesional sangat terbatas. Yang ketiga, info dari medsos sering tidak akurat. Yang keempat, ribuan profesi belum pernah didengar. Mitos versus fakta dunia kerja. Mitos, dokter dan lawyer paling sukses. Fakta, banyak profesi lain dengan penghasilan setara, bahkan lebih tinggi. Mitos, jurusan IPA lebih bagus daripada IPS. Fakta, semua jurusan punya peluang karir yang sama besarnya. Mitos, lulusan X harus kerja di bidang X. Fakta, 70% orang bekerja di luar bidang jurusannya. Mitos, kalau nggak kerja kantoran, nggak sukses. Freelancer, kreator, dan wirausaha kini penghasilannya bisa jauh lebih besar. Ada 6 cara cari informasi dunia kerja yang benar. Yang pertama, magang dan volunteer. Coba langsung terjun ke dunia kerja sejak dini. Pengalaman nyata lebih berharga dari teori apapun. Yang kedua, wawancarai profesional.
Hubungi orang yang sudah bekerja di bidang yang kamu minati. Tanya pengalaman nyata mereka. Yang ketiga, LinkedIn dan platform karir. Cari tahu lowongan kerja, deskripsi jabatan, dan gaji rata-rata dari berbagai profesi. Yang keempat, ikuti seminar dan webinar. Banyak kampus dan komunitas adakan acara karir gratis, manfaatkan sebaik mungkin. Yang kelima, baca artikel dan riset karir. Cari di BPS, Kami Dakbud, atau situs terpercaya tentang prospek kerja tiap bidang. Yang keenam, konsultasi guru BK. Guru BK punya banyak info tentang jurusan dan karir. Jangan malu untuk bertanya. Kamu tidak bisa memilih tujuan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Mulailah cari tahu sebelum memutuskan. Semakin banyak kamu tahu tentang dunia kerja, semakin percaya diri kamu dalam memilih jurusan. Bye-bye. Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini kita bahas sesuatu yang mungkin jarang kamu akui tapi sering kamu rasakan. Rendahnya kepercayaan diri. Pernah nggak kamu sudah punya pilihan jurusan tapi tiba-tiba ada suara di kepala yang bilang, aku nggak akan bisa, kayaknya aku nggak sepintar itu, atau siapa aku sampai punya mimpi sebesar itu. Kalau pernah, kamu nggak sendirian, dan itu bukan berarti kamu lemah. Itu tanda bahwa kamu butuh diingatkan suatu hal penting, bahwa kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira. Nah, di video ini kita akan bahas bareng-bareng dari mana datangnya rasa tidak percaya diri itu, bagaimana dampaknya ke pilihan jurusanmu, dan cara nyata untuk mulai membangunnya kembali. Tetap nonton sampai habis ya. Yuk kita mulai. Rendahnya kepercayaan diri. Aku nggak akan bisa. Pernah bilang ini nggak? Suara di dalam kepalamu yang sering membatasi dirimu. Yang pertama, aku nggak sepintar mereka. Yang kedua, kalau gagal gimana? Yang ketiga, mungkin aku memang nggak berbakat. Yang keempat, siapa aku sampai punya mimpi sebesar itu? Yang kelima, teman-temanku lebih jago dari aku. Gunung es kepercayaan diri. Menghindari tantangan. Takut dihakimi, lingkungan tidak suportif, tidak pernah dipercaya, riwayat gagal, terlalu banyak bandingkan diri, standar terlalu tinggi, kritik berulang. Yang tersembunyi di bawah. Dampaknya ke pemilihan jurusan. Pilih aman bukan impian. Memilih jurusan yang dianggap mudah bukan karena passion, tapi karena takut gagal di jurusan yang diinginkan. Yang kedua, tidak berani nyatakan minat, memendam keinginan sendiri dan tidak pernah mengungkapkannya ke orang tua maupun konselor. Yang ketiga, terus menunda keputusan karena ragu dan tidak percaya diri, akhirnya terus menunda sampai waktu pendaftaran habis. Cara bangun kepercayaan diri. Yang pertama, catat 3 hal yang kamu berhasil lakuin setiap hari, sekecil apapun itu. Yang kedua, ubah aku nggak bisa jadi aku belum bisa. Satu kata beda besar maknanya. Yang ketiga, mulai dari langkah kecil, berani coba hal baru tanpa harus sempurna. Yang keempat, jauhkan diri dari perbandingan yang tidak sehat di media sosial. Yang kelima, kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan percaya padamu. Kamu nggak harus sempurna dulu baru berani bermimpi. Mimpi itu justru yang akan membuatmu tumbuh. Percayalah, kamu lebih mampu dari yang kamu kira. Semangat ya, bye-bye.
semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini kita bahas topik yang mungkin agak sensitif tapi penting banget untuk kita obrolin bareng. Prestasi akademik yang rendah. Pernah nggak kamu ngerasa nilai rapormu yang bikin kamu ragu untuk bermimpi? Atau pernah ada yang bilang dengan nilai segitu jangan harap masuk jurusan itu? Dan tanpa sadar kamu mulai percaya bahwa nilai buruk sama dengan masa depan yang suram. Tunggu dulu. Nilai rapor itu penting, tapi bukan satu-satunya penentu hidupmu. Banyak sekali orang yang dulu nilainya biasa saja, bahkan buruk. Tapi sekarang sukses luar biasa di bidang yang mereka cintai. Nah, di video ini kita akan bahas bareng-bareng kenapa nilai bisa rendah, apa saja jalur yang masih terbuka, dan bagaimana cara bangkit dan membuktikan bahwa kamu lebih dari sekadar angka di rapor. Tetap nonton sampai habis ya. Yuk kita mulai. Prestasi akademik yang rendah. Apakah nilai buruk? Masa depan suram. Banyak siswa merasa jurusan impian tertutup hanya karena nilai rapor. Padahal prestasi bukan satu-satunya penentu masa depan seseorang. Yang kamu takutkan versus realitanya. Yang kamu takutkan, nilaiku jelek, gak bisa masuk jurusan bagus. Kampus favorit pasti nolak aku. Aku memang gak pintar, masa depanku sudah habis. Realitanya, banyak jalur masuk selain nilai raport. Nilai bisa diperbaiki dengan usaha. Kecerdasan bukan hanya soal akademik. Banyak orang sukses pernah gagal di sekolah. Kenapa nilai bisa rendah? Yang pertama, gaya belajar tidak cocok. Yang kedua, terlalu banyak distrik. Yang ketiga, tekanan dan kecemasan ujian. Yang keempat, belum temukan cara belajar yang pas. Yang kelima, metode mengajar kaku. Yang keenam, masalah pribadi dan emosi. Nilai rendah, jalan tertutup. Jalur SNBT atau tes mandiri. Nilai rapor bukan satu-satunya penentu. Kamu bisa berjuang lewat tes kemampuan akademik yang terpisah. Jalur prestasi non-akademik, prestasi olahraga, seni, organisasi, atau kompetisi bisa jadi nilai tambah yang signifikan. Politik dan vokasi. Jalur vokasi fokus pada keterampilan praktis, banyak lulusannya langsung terserap dunia kerja. Perbaiki nilai sekarang, masih ada waktu, fokus, ubah metode belajar, dan minta bantuan guru atau tutor. Langkah bangkit dari nilai rendah. Yang pertama, jujur pada diri sendiri. Akui ada yang perlu diperbaiki, bukan menyalahkan diri, tapi jadi titik mulai perubahan. Yang kedua, temukan gaya belajarmu, visual, auditor, kinestik. Belajar dengan cara yang sesuai otak kamu, bukan cara orang lain. Yang kedua, minta bantuan, guru, tutor, atau teman yang paham. Tidak ada yang sukses sendirian, itu fakta. Yang keempat, buat jadwal belajar realistis. Konsisten 30 menit setiap hari jauh lebih efisien dari belajar 5 jam semalam sebelum ujian. Yang kelima, fokus kepada kemajuan, bukan kesempurnaan. Naik 1 poin itu tetap kemajuan. Rayakan setiap langkah kecil yang kamu capai. Nilai rapor bukan akhir cerita, kamu adalah penulisnya dan cerita ini masih terus berlanjut. Satu nilai buruk tidak mendefinisikan seluruh hidupmu. Semangat ya, bye-bye. Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini kita bahas sesuatu yang mungkin terdengar sederhana tapi ternyata jadi masalah besar bagi banyak siswa. Tidak memiliki tujuan karir. Coba bayangkan kamu sedang dalam sebuah perjalanan, sudah naik kendaraan, sudah mulai jalan tapi kamu tidak tahu mau kemana. Kira-kira sampai nggak?
Nah, itulah yang terjadi ketika kita memilih jurusan tanpa punya tujuan karir yang jelas. Kita bergerak tapi tanpa arah. Banyak siswa masuk kuliah hanya karena ikut teman, ikut keinginan orang tua, atau sekedar asal pilih, tanpa pernah bertanya pada diri sendiri, sebenarnya aku ingin jadi apa? Nah, di video ini kita akan bahas bareng-bareng kenapa banyak orang tidak punya tujuan karir, apa dampaknya, dan bagaimana cara mulai menemukannya, bahkan dari hal-hal kecil yang sudah ada di sekitar kamu. Tetap nonton sampai habis ya. Yuk kita mulai. Tidak memiliki tujuan karir. Kalau nggak tahu mau kemana, semua jalan terasa salah. Kondisi yang sering terjadi, chat dengan konselor. Kamu mau jadi apa? Entah, belum tahu. Ada bidang yang diminati? Banyak, tapi nggak ada yang yakin. Deadline pendaftaran 2 minggu lagi. Fakta yang mengejutkan, 80% siswa SMA belum punya gambaran karir yang jelas. 45% mahasiswa ganti jurusan karena salah tujuan dari awal. 1 dari 3 orang bekerja di bidang yang tidak mereka rencanakan. Kenapa bisa tidak punya tujuan karir? Yang pertama, dunia kerja terasa terlalu jauh dan abstrak. Yang kedua, terlalu fokus belajar tanpa eksplorasi. Yang ketiga, terlalu banyak tekanan sosial. Yang keempat, tidak pernah ditanya soal mimpi. Akibatnya, pilih jurusan secara asal, mudah dipengaruhi orang lain, dan tidak termotivasi saat kuliah. Cara menemukan arah karirmu. Apa yang dicintai? Kegiatan yang bikin semangat, topik yang selalu ingin dipelajari, hal yang dilakukan saat waktu luang. Yang kedua, apa yang disukai? Keahlian yang sudah ada, hal yang mudah bagimu, prestasi yang pernah diraih. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan? Masalah dunia yang ingin dipecahkan, bidang yang kamu peduli, dampak yang ingin diberi. Yang keempat, apa yang menghasilkan? Bidang dengan prospek kerja baik, keahlian yang dibayar tinggi, peluang karir masa depan. Langkah konkret mulai sekarang. Yang pertama, eksplorasi dulu, putuskan kemudian. Coba banyak hal, ikuti komunitas, baca artikel karir, tonton wawancara profesional, jangan buru-buru memutuskan. Yang kedua, wawancarai orang di bidang yang menarik. Tanya tentang keseharian, suka duka, dan perjalanan karir mereka. Informasi nyata lebih berharga. Yang ketiga, coba magang atau proyek kecil. Tidak perlu menunggu kuliah, coba volunteer kecil-kecilan atau proyek mandiri sesuai minatmu. Yang keempat, buat clear vision board. Visualisasikan impian karirmu, tempel gambar, kutipan, dan tujuan. Ini membantu otak untuk fokus. Yang kelima, buat rencana 1-3-5 tahun. Tulis dalam 1 tahun, aku mau bisa apa? 3 tahun, 5 tahun. Tujuan besar dimulai dari rencana kecil. Kamu tidak harus tahu semua jawabannya sekarang. Mulailah dengan 1 langkah kecil menuju arah yang benar. Tujuan besar selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba. Semangat ya, bye-bye. Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini kita bahas topik yang mungkin sebagian dari kalian sedang rasakan saat ini. Salah memilih jurusan. Pernah nggak kamu ngerasa setiap hari kuliah terasa seperti beban? Mata kuliah yang dijalani terasa asing? Atau kamu sering melamun, membayangkan betapa enaknya kalau dulu milih jurusan yang lain? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Dan yang paling penting, ini bukan akhir dari segalanya. Salah jurusan itu bukan aib, itu bukan tanda bahwa kamu bodoh atau tidak mampu.
Kadang itu hanya tanda bahwa kamu belum cukup punya informasi saat memutuskan, dan itu sangat manusiawi. Nah, di video ini kita akan bahas bareng-bareng. Apa saja tanda-tanda kamu mungkin salah jurusan, apa dampaknya kalau dibiarkan, dan apa saja pilihan nyata yang bisa kamu ambil mulai sekarang. Karena percaya atau enggak, masih ada jalan. Tetap nonton sampai habis ya. Yuk kita mulai. Salah memilih jurusan, sebuah kesalahan atau sebuah pelajaran. Tanda-tanda kamu mungkin salah jurusan. Yang pertama, setiap hari kuliah terasa seperti beban yang sangat berat. Yang kedua, tidak bisa membayangkan bekerja di bidang ini seumur hidup. Yang ketiga, sering melamun tentang jurusan atau bidang lain yang berbeda. Yang keempat, IP terus turun meski sudah berusaha keras. Yang kelima, merasa salah tempat di antara teman-teman satu jurusan. Yang keenam, tidak ada satupun mata kuliah yang membuat semangat. Kalau semuanya tanda ini kamu alami, waktunya untuk jujur pada diri sendiri. Kalau dibiarkan, ini dampaknya. Yang pertama, motivasi belajar menurun drastis. Yang kedua, IP anjlok berisiko DO atau mengulang. Yang ketiga, biaya kuliah terbuang sia-sia. Yang keempat, bekerja di bidang yang tidak disukai seumur hidup. Tenang, ini semua bisa diatasi kok. Pindah jurusan bisa, ambil jurusan ganda juga bisa, bangun keahlian di luar kelas. Sadar salah jurusan, ini pilihanmu. Opsi A, pindah jurusan. Kelebihannya, langsung sesuai passion. Yang kedua, lebih termotivasi belajar. Pertimbangan, mulai ada mata kuliah diulang, perlu waktu adaptasi. Opsi B, ambil minor atau double dagger. Kelebihannya, tidak buang waktu kuliah saat ini, punya dua keahlian sekaligus. Pertimbangan, beban kuliah bertambah, butuh manajemen waktu ekstra. Opsi C, kembangkan diri di luar kelas. Kelebihannya, bangun portfolio mandiri, ikuti kursus atau sertifikasi online. Pertimbangan, butuh disiplin tinggi, waktu lebih banyak disita. Langkah bijak menghadapinya. Yang pertama, akui dan terima perasaanmu. Jangan pungkiri rasa tidak nyaman itu, akui adalah langkah pertama menuju perubahan. Yang kedua, ceritakan ke orang terpercaya, dosen pembimbing, konselor, atau orang tua. Jangan pendam sendirian karena bisa makin berat. Yang ketiga, kumpulkan informasi dulu, pelajari prosedur pindah jurusan, syarat dan konsekuensinya sebelum membuat keputusan besar. Yang keempat, pertimbangkan matang-matang. Timbang antara bertahan dan pindah. Tidak ada keputusan yang harus dibuat dalam semalam. Yang kelima, ambil tindakan nyata. Apapun keputusanmu, bertahan atau pindah, pastikan dibarengi dengan rencana yang konkret. Salah jurusan bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari perjalanan menuju dirimu yang sesungguhnya. Setiap orang berhak untuk memulai lagi, termasuk kamu. Semangat ya! Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini kita bahas sesuatu yang mungkin lagi kamu rasakan sekarang atau bahkan setiap hari. Kurangnya motivasi belajar. Pernah nggak kamu duduk di depan buku tapi mata malah melayang kemana-mana? Atau kamu sudah niat mau belajar tapi ujung-ujungnya malah rebahan dan buka media sosial berjam-jam? Dan anehnya, bukan karena kamu malas, kamu sendiri juga bingung, kok rasanya susah banget untuk mulai.
Nah, itu bukan salahmu sepenuhnya. Motivasi belajar itu bisa habis, seperti baterai yang kehabisan daya. Dan kalau sudah habis, semua terasa berat. Di video ini, kita akan bahas bareng-bareng kenapa motivasi belajar bisa turun drastis, apa dampaknya kalau dibiarkan, dan yang paling penting, bagaimana cara mengisi ulang semangat itu kembali, mulai dari hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Tetap nonton sampai habis ya. Yuk kita mulai. Kurangnya motivasi belajar. Semangat belajar habis dicas dari mana? Kenali gejalanya. Belajar itu buat apa sih? Level motivasimu saat ini. Semangat buka buku. Fokus saat belajar. Mau masuk kelas. Kerjakan tugas tepat waktu. Belajar mandiri. Kalau semua baru di bawah 50%, video ini untukmu. Apa penyebabnya? Motivasi rendah. Yang pertama, tidak tahu tujuan belajar. Yang kedua, kelelahan dan kurang tidur. Yang ketiga, masalah pribadi dan emosi. Yang keempat, takut gagal sebelum mencoba. Yang kelima, cara mengajar membosankan. Yang keenam, distrik media sosial. Dampak kalau dibiarkan. Yang pertama, tertinggal materi. Materi menumpuk dan makin susah dikejar. Ujian jadi mimpi buruk. Yang kedua, berisiko tidak lulus. Nilai jeblok, SKS tidak terpenuhi, kelulusan tertunda. Yang ketiga, peluang karir menyempit. Kompetensi rendah membuat sulit bersaing di dunia kerja. Yang keempat, rasa percaya diri turun, merasa bodoh dan tidak mampu. Padahal masalahnya hanya motivasi. Cara cas ulang motivasimu mulai cepat hari ini. Yang pertama, teknik Pomodoro. Belajar 25 menit, istirahat 5 menit. Yang kedua, tulis satu tujuan belajar hari ini di kertas. Yang ketiga, belajar sambil dengarkan musik instrumental. Yang keempat, beri hadiah kecil untuk diri sendiri setelah belajar. Jangka panjang. Yang pertama, ingat kembali mengapa kamu memilih jurusan ini. Yang kedua, cari teman belajar yang positif dan suportif. Yang ketiga, baca kisah sukses orang di bidang yang kamu minati. Yang keempat, jaga kesehatan mental, tidur cukup, olahraga rutin. Motivasi tidak datang sebelum memulai. Motivasi datang setelah kamu mulai. Jadi mulai sekarang, satu langkah kecil saja. Semangat ya. Bye-bye.